Selamat pagi Bapak Ibu, Mbak Saudara semua. Kita berjumpa lagi di Usbu yang baru. Hari ini 30 Oktober 2023. Biarlah kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan hati kita makin mengasihi Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus menjadi bagian hidup kami. Kami akan menjalani hari ini, bahkan usbu ini. Kami membutuhkan Tuhan berbicara kepada kami, memberi pesan untuk kami, bahkan mengajar serta mendidik kami, agar kami mengikuti rencanamu dan kehendak-Mu, dan tidak berjalan menurut kemauan kami sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Efesus pasal 6 ayat 18b sampai 20. Efesus 6 ayat 18b sampai 20 begini bunyinya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kabar baik. Walaupun Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita, tidak semua orang mau menerima. Tidak semua orang mau mendengarnya. Tetapi Tuhan Yesus berpesan agar anak-anaknya yang telah percaya kepadanya terus-menerus memberitakan Injil itu. Apalagi orang-orang yang diutusnya ke tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya utusan Tuhan itu bukan saja mereka yang sekolah teologi kemudian menjadi pendeta, mereka yang dipilih menjadi majelis jemaat, atau yang memberi diri untuk menjadi pengurus unit, sektor, dan pelayan-pelayan lainnya yang berkaitan dengan gereja sebagai organisasi. Setiap orang percaya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya adalah utusan Tuhan di bumi ini. Utusan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Apa kabar baik dan kabar sukacita itu? Kabar baik itu adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Satu-satunya Juru Selamat dunia. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan begitu, jika Injil itu diberitakan, maka orang harus memiliki keberanian. Kenapa? Sebab seperti tadi, tidak semua orang mau menerimanya, tidak semua orang mau mendengarnya. Kebanyakan manusia di dunia ini sudah tergiur oleh dunia ini. Orang menganggap bahwa hidup yang sesungguhnya di dunia ini. Tetapi hidup yang sejati bagi orang yang percaya adalah kehidupan bersama dengan Tuhan, baik di bumi ini maupun di sorga. Oleh sebab itu, bagaimana supaya Injil atau kabar baik itu bisa didengar dan diterima oleh orang lain? Maka orang yang memberitakan itu sendiri harus menerima Injil itu dan menghidupinya di dalam hidupnya. Rasul Paulus adalah orang yang diutus oleh Allah menjadi rasul untuk menyebarluaskan kabar baik itu. Dia memberi hidupnya, waktunya, tenaganya, semua yang ia miliki untuk memberitakan kabar baik itu. Saudara dan saya juga adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Di tempat kita bekerja, di kantor pemerintah atau di kantor swasta, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai anak-anak yang masih kuliah, bersekolah, atau apapun profesi kita. Kita adalah orang-orang percaya
yang harus memberitakan kabar baik melalui hidup kita. Jangan lupa berdoa untuk para pengajar, seperti para rasul, para pendeta, para pelayan majelis jemaat, supaya mereka tetap tinggal di dalam kekudusan hidup. Kalau orang hanya memberitakan kabar baik dengan perkataan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang ia sampaikan, maka orang lain tidak akan percaya terhadap kabar baik itu. Maka, kabar baik yang sesungguhnya disampaikan adalah hidup kita yang menghidupkan Tuhan Yesus Juru Selamat itu lewat hidup sehari-hari. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, mari jaga hidup, jaga perkataan, jaga perilaku, jaga sikap kita, apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, jadilah pribadi yang mengikut Yesus. Jadilah pribadi yang mengenakan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Maka itu akan menjadi kabar baik di tempat pekerjaan. Kita menjadi orang, bukan saja orang baik, tetapi seperti Kristus. Pasti jadi berkat. Ketika orang melihat kita, orang akan sukacita. Ketika orang membangun hubungan dengan kita, orang akan terberkati. Jangan justru kehadiran kita menjadi batu sandungan, mengundang kebencian, membuat orang tidak suka dan iri hati. Memang memberitakan kabar baik banyak tantangannya. Tidak selamanya mulus. Tidak semua orang suka terhadap kita. Karena tidak semua orang suka terhadap kebenaran. Jangan takut. Kita tidak berjalan sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita dengan rohnya yang kudus. Dan roh itulah yang membimbing kita. Apa yang harus kita katakan. Pada kesempatan seperti apa atau pada momentum seperti apa kita harus berkata-kata. Tuhan yang akan menolong dan menuntun kita. Jadikan hidupmu dan hidupku sebagai sarana pemberitaan Injil. Kita pasti dilindunginya. Berjuanglah karena hal ini tidak mudah, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Selamat menjalani usbu ini, Tuhan memberkati. Amin.